Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Sholawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ibadah istimewa yang ada di bulan Ramadan, salah satunya ialah sholat tarawih. Sholat ini menjadi ciri khas di bulan Ramadan, menjadi pembeda antara malam-malam biasa dengan malam-malam yang penuh kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya nilai tarawih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya memberi pahala, tetapi juga ampunan, dan kita semua adalah hamba-hamba yang tidak luput dari setiap dosa. Maka tarawih salah satunya untuk menghapus dosa yang kita miliki. Tarawih itu adalah suatu kesempatan emas yang Allah berikan untuk membersihkan diri. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan dua syarat yang penting. Apa dua syarat itu? Yang pertama yaitu imanan. Dilandasi keimanan yang kuat, dilandasi dengan keyakinan yang kuat, dilandasi dengan kesungguhan yang kuat. Lalu syarat yang kedua yaitu ihtisaban, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin dipuji, tidak ingin tidak ingin mengharapkan suatu imbalan, namun semata-mata hanyalah mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana artinya tarawih ini bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan karena malu kepada teman, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat so alim atau apapun, bukan karena ingin dipuji rajin ke masjid, tetapi benar-benar hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah nilai tarawih itu tidak diukur dari cepat lambatnya imam, tidak diukur dari banyaknya rakaat semata, tetapi dari keikhlasan kita yang melaksanakan sholat tarawih, kekhusyuan kita dan kesungguhan dari hati dan kesungguhan niat yang kita lakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kita menuju ke masjid dicatat sebagai pahala. Setiap berdiri dalam sholat dicatat sebagai kebaikan. Bahkan rasa lelah kita pun bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat usaha hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Quran Surah
Fussilat ayat 8. Tarawih termasuk amal soleh yang pahalanya terus mengalir selama kita ikhlas, selama kita tidak mengharapkan imbalan dalam menjalaninya. Selain pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarawih ini juga memiliki nilai pendidikan, nilai-nilai yang sangat penting bagi diri kita. Apa saja contohnya? Yang pertama, yaitu melatih kedisiplinan. Setelah seharian kita berpuasa, kita tetap menyempatkan diri dengan melakukan sholat tarawih, menyempatkan diri berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Dan yang kedua, melatih kesabaran dan kekuatan iman. Berdiri lama mendengarkan bacaan Al-Quran, menahan rasa kantuk, semua itu membentuk jiwa-jiwa pribadi muslim yang kuat dan kokoh. Lalu yang ketiga yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah. Ketika kita berkumpul di masjid, saf berdampingan tanpa memandang status sosial, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan kasta, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan mempererat ukhuwah kita selaku umat muslim. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan penuh bonus pahala. Ibadah sunnah dinilai seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat. Maka tarawih yang hukumnya sunnah pun memiliki nilai yang besar di bulan ini. Bayangkan jika satu malam tarawih saja bisa menjadi sebab diampuninya suatu dosa. Bagaimana jika kita istiqomah selama 1 bulan itu, kita selalu menjaga sholat tarawih kita, tidak bolong-bolong dan selalu tepat waktu dalam mengerjakannya. Jangan sampai semangat kita itu hanya di awal-awal Ramadan saja. Seringkali masjid itu penuh di malam pertama. Lalu seiring malamnya berkurang dan berkurang. Padahal kita tidak tahu, baik jadi justru di akhir Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari kita menjaga semangat tarawih kita hingga akhir Ramadan. Jangan jadikan tarawih itu sebagai beban semata, tetapi sebagai kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa. Sebagai tubuh butuh, sebagaimana tubuh butuh makan dan minum, hati pun butuh dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima setiap rakaat tarawih kita, menerima setiap sujud kita, menerima setiap ruku kita, dan kita juga diampuni dosa-dosanya dan bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian kultum yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.